Oke, balik lagi bersama gua di channel apa ya? Masih channel sekolah lah tugas ini. Nah, sekarang gua masih membahas tentang materi pelajaran kimia di kelas 11 ini. Jadi, materi yang akan kita bahas adalah tentang larutan buffer. Nah, tapi sebelumnya gua akan memberikan contoh sebelum kita masuk ke materi tentang larutan buffer ini. Nah, yang pertama contohnya itu ada HCl yang ber-pH 3 awalnya. Kemudian ada juga air. Nah, setelah dilarutkan ternyata HCl ini pH-nya bukan lagi 3. pH dari larutan HCl yang sudah dicampur air akan berubah. Nah, kemudian ada juga larutan NaOH dengan dicampurkan 10 ml HCl atau 0,2 molar HCl. Nah, di sini dia mau mencampurkan dengan NaOH. pH-nya itu bukan lagi 12. pH-nya akan menjadi lebih rendah dari pH sebelumnya. Nah, dari sini mungkin kita bertanya-tanya, ada nggak sih larutan yang walaupun dicampur itu pH-nya itu sama, tetap walaupun dicampur? Nah, di situ jawabannya adalah ada. Larutan apa sih itu? Oke, itu yang kita bahas, yaitu larutan buffer. Unik ya namanya, larutan buffer. Tapi larutan buffer ini juga ada di materi kimia. Jadi larutan buffer ini yaitu larutan pH yang relatif tetap walaupun dilakukan pengenceran, ditambahkan sedikit asam atau ditambahkan sedikit basa. Nah, jadi seperti yang tadi bilang, walaupun kita mencampurkan sedikit asam atau sedikit basa, ada larutan yang pH-nya akan tetap walaupun dicampurkan sedikit asam atau di sedikit basa. Nah, larutan buffer ini juga dibagi menjadi dua, yaitu larutan buffer asam dan larutan buffer basa. Larutan buffer asam terdiri dari campuran asam lemah dicampur dengan basa konjugasinya, yang dimana basa konjugasinya itu berupa garam. Nah, contoh dari larutan buffer asam ini adalah CH3COOH dengan CH3COO-. Nah, CH3COO- ini didapat dari CH3COONA, dimana kalau CH3NOONA ini dicampurkan akan bereaksi menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Nah, kemudian selain itu juga ada HCN ditambah CaCN kali 2 dikalikan 2. Nah, untuk rumus dari konsentrasi larutan buffer asam ini yaitu konsentrasi buffer asam sama dengan Ka atau yang kita sebut, atau artinya itu tetapan pengionan asam lemah dikali dengan mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya. Nah, selain itu juga ada, kemudian kita akan lanjut ke larutan buffer basa. Buffer basa itu sama seperti asam, tetapi bedanya di sini campurannya itu basa lemah dengan asam konjugasi. Masih sama juga, dimana buffer basa ini asam konjugasinya itu berupa garam. Contoh dari basa itu ialah NH3 ditambah dengan NH4+.
Nah, NH4 ini didapat dari NH4 plus ini didapat dari NH4Cl atau NH4 dikali 2SO4. Nah, rumusnya untuk mencari pH buffer basa itu yaitu konsentrasi OH- sama dengan tetapan pengionan basa lemah dikali dengan mol basa lemah dibagi mol asam konjugasinya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan dengan contoh soal. Di sini ada 3 soal. Kita akan bahas satu-satu. Mungkin kita akan bahasnya cuma 1A dengan B sih ya. Jadi itu soalnya. Pertama kita salin dulu ya soalnya yang 1A. Nah, soal 1A yaitu 100 ml CH3COH 0,2 molar dengan Ka-nya yaitu 1 kali 10 ml dicampur dengan 100 ml CH3COONA 0,1 molar. Nah, jadi rumusnya itu kita di sini CH3COOH yaitu 20 milimolar. Terus ada CH3COONA. Aduh jelek guys. Aduh maaf jelek. Itu sebesar 10 milimolar. Nah, di sini kita tahu bahwa CH3COONA itu akan bereaksi sempurna menjadi CH3COO- ditambah Na+. Nah, di sini CH3COO-nya itu 10 milimol dan Na-nya juga. Tapi ini Na plusnya tidak penting untuk kita cari. Nah, ini yang kita cari CH3COOH dengan CH3COO- ini disebut dengan buffer asam. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui rumus buffer asam itu yaitu Ka dikalikan dengan mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi. Jadi pertama kita tulis dulu konsentrasinya. Konsentrasi asam sama dengan Ka, kita langsung aja kerjain Ka-nya itu jangan ding. Kita harus cari satu-satu. Ka untuk kita ketahui itu mol. Pertama mol asam lemah. Asam lemahnya itu kita ketahui bahwa CH3COOH dibagi mol CH3COO-. Nah, Ka-nya itu kita tadi udah ketahui di soal, yaitu 1 dikali 10 ml dikali C mol ini yaitu tadi udah ada 20 milimol dibagi mol CH3COO- yaitu 10 milimol. Nah, ini bisa dicoret. Jadi 2 kali 10 ml. Nah, ini baru konsentrasinya. Sedangkan yang di soal adalah tentukan pH. Nah, gimana sih cari cara pH-nya? Cari cara pH sama seperti sebelumnya, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi asam. Nah, di sini kita ketahui konsentrasinya itu udah ada. Jadi kita tulis saja 2 dikali 10 ml. Nah, ini yang mil 5 ini kita jadikan di sini.
kita pindah jadi 5 min log 2. Nah, jadi pH-nya itu yaitu 5 min log 2. Udah ketemu, yeay. Kemudian soal nomor 2, 100 ml. Kita tulis dulu ya. 100 ml CH3COOH 0,2 molar dengan 100 ml CH3COO dikali 2 Ca 0,1 molar. Nah, kita ketahui ini CH3COOH ini adalah asam, berarti kita bisa tahu ini buffer asam. Dan ini CH3COO dikali 2 Ca itu juga itu merupakan basa konjugasi. Kita bisa mencari basa konjugasinya dari larutan ini. Pertama kita tulis dulu CH3COOH itu 20 milimol. Nah, di sini ada juga CH3COO dikali 2 Ca itu 10 milimol. Nah, di sini CH3COO dikali 2 Ca bisa bereaksi sempurna menjadi 2 CH3COO- ditambah Ca2+. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa ada basa konjugasi yaitu CH3COO- dan CH3COOH itu sebagai asam lemah. Maka di sini disebut buffer. Nah, mencari pH-nya gimana? Sama seperti soal nomor 1 ini. Yaitu pertama kita cari konsentrasi, kemudian cari pH-nya. Nah, konsentrasinya itu gimana caranya? Nah, kita buat dulu Ka dikali mol CH3COOH dibagi mol CH3COO-. Nah, Ka-nya ternyata Ka-nya itu 1 kali 10 ml. Masih sama dengan yang pertama. Jadi kita tulis saja 1 kali 10 ml. Nah, sebelumnya CH3COO- ini kan kalau di sini CH3COO dikali 2 Ca itu 10 milimol. Nah, kalau setelah direaksikan berubah menjadi 20 milimol. Kenapa seperti itu? Karena di sini dia sudah ada duanya, jadi 2 dikali 10, jadi itu 20 milimol. Kemudian kita sudah ketahui mol CH3COOH. CH3COOH itu molnya itu 20 milimol. CH3COO- nya itu 20 milimol juga, ternyata sama. Tinggal dibagi aja, jadi hasilnya tetap 1 kali 10 ml. Nah, pH-nya itu kita lihat dari min log 1 kali 10 min 5. Kita pindah 5 min log 1. 5 min log 1 sama dengan 5. Nah, kita buat lagi soal ketiga. Kita selesaiin lah ya soalnya. Soal ketiga. Soal kedua, guys, ternyata. Tentukan pH dari 50 ml NH3 0,2 molar. KB-nya 2 kali 10 min 5.
Dan ada juga 50 ml NH4 dikali 2 SO4 0,2 molar. Secara tidak langsung kita sudah mengetahui bahwa ini adalah basa. Nah, kita tulis dulu larutannya yang ada. NH3 itu sebanyak 20 milimol. Kemudian ada juga NH dikali 2 SO4 itu 20 milimol. Nah, kita tahu bahwa NH dikali 2 SO4 itu bisa bereaksi menjadi hasilnya 2 NH4 plus ditambah SO4 2-. Nah, dari NH3 dengan NH4 ini bertemu menjadi buffer. Nah, buffer basa terlebih khususnya buffer basa ini. Nah, cara carinya ini tadi kan sebelumnya itu asam. Kita cara carinya yaitu konsentrasi OH- konsentrasi basa sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi. Jadi pertama kita cari dulu konsentrasinya. OH konsentrasi OH- sama dengan Kb-nya kita sudah tahu ada di soal, yaitu 2 kali 10 min 5. Nah, di sini tadi kan mol basa lemah. Mol basa lemah itu ternyata di sini soalnya itu NH3. Berarti mol NH3 dibagi mol NH4+. Nah, di sini mol NH4+ ini yaitu di sini saat ini 10. Oh iya, ini jadi ini 20. Ini ternyata salah saat, maaf ya. Ini ternyata 10 milimol. Soalnya mana? Kemudian kita tulis 2 kali 10 min 5. Nah, mol NH-nya itu yaitu berapa itu? Oh, ini NH3. Ini NH4+. Mol NH3 itu 20 milimol dibagi mol NH4+ yaitu 20 juga. Ternyata sama. Jadi 2 kali 10 min 5. Ini bisa dicoret, ternyata hasilnya tetap sama seperti Kb. Nah, ini kita cari dulu POH sama dengan min log 2 kali 10 min 5. Kita pindah jadi min log 2. Tunggu guys. Gue jadi nggak ngerti sih. Oh, sepertinya kita salah soal. Jadi ini 10, ini yang 20. Ternyata ini bisa dicoret. Jadi ini 1 kali 10 min 5. Jadi di sini hasilnya 1 kali 10 min 5. Berarti ini hasilnya 5 min log 1 atau sama dengan 5. Nah, cara cari pH-nya itu 14 dikurang POH sama dengan 14 dikurang 5 sama dengan 9. Jadi pH dari 50 ml NH3 0,1 molar dengan 50 ml NH2 NH dikali 2 SO4 0,2 molar itu 9. pH-nya 9. Kita juga bisa, selain itu juga kita bisa mencari dengan alternatif basa. Apa sih itu alternatif basa? Pertama, alternatif buffer, maaf ya. Buffer asam. Buffer asam itu terdiri dari asam lemah ditambah basa kuat. Akan menjadi buffer jika asam lemah bersisa.
Dan buffer basa itu didapat dari buffer basa lemah ditambah asam kuat. Dan jika basa lemah bersisa akan menjadi buffer basa. Nah, di sini kita akan ambil soal yang A aja. Pertama kita tulis dulu soalnya. 100 ml CH3COOH 0,3 molar dengan 100 ml NaOH 0,1 molar. Nah, berarti di sini ada CH3COOH ditambah NaOH akan menjadi CH3COONA ditambah H2O, dimana CH3COOH itu asam lemah dan ini basa kuat. Nah, di sini kita ketahui bahwa mula-mula CH3COOH itu 30 mmol dan NaOH-nya itu 10 mmol. Di sini awalnya masih belum ada, jadi 0. Kemudian bereaksi. Reaksinya itu kita ketahui bahwa NaOH ini sebagai reaksi pembatasnya, dimana akan habis saat dilarutkan, maka menjadi 10 mmol. Nah, di sini juga CH3COOH-nya juga 10 mmol. Karena di sini 1 dibanding 1. Sama juga dengan CH3COONA, yaitu 60 mmol. Maka menjadi 20 mmol CH3COOH dan NaOH-nya habis dan tersisa 10 mmol CH3COONA. Nah, kita tulis dulu di sini. CH3COOH di sini 20 mmol. Kemudian ada ada CH3COONA sebanyak 10 mmol. Nah, di sini kita ketahui itu hasil reaksinya akan menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Nah, di sini kita bisa mengetahui CH3COO-nya itu dengan CH3COOH akan menjadi larutan buffer. Di sini 10 mmol tetap di sini akan menjadi buffer asam. Kemudian kita akan mencari pH-nya. Pertama kita akan cari dulu konsentrasi. Konsentrasinya yaitu Ka dikali mol CH3COOH dibagi mol CH3COO-. Ka-nya kita sudah mengetahui di soal, yaitu 1 kali 10 pangkat min 5. 1 kali 10 pangkat min 5. Molnya itu yang CH3COOH yaitu 10 mmol. 20 mmol. Dan di sini mol CH3COO- yaitu 10 mmol. Nah, kita bisa coret nolnya. Kemudian hasilnya menjadi 2 dikali 10 min 5. Nah, baru dari sini kita akan mencari pH-nya. pH-nya sama dengan min log konsentrasi asamnya. Nah, di sini min log 2 kali 10 min 5.
Kemudian sama seperti tadi 5 dipindah ke depan dan min log 2 tetap. Jadi hasil dari pH-nya itu yaitu 5 min, jadi hasilnya 5 min log 2. Kenapa? Karena tadi min log konsentrasi asam yaitu min log 2 kali 10 pangkat min 5. 5-nya dipindah ke sini jadi 5. Min log 2 di sini tadi tetap menjadi 5 min log 2. Maka hasil pH-nya yaitu 5 min log 2. Oke, sekian pembahasan materi kimia tentang larutan buffer. Mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit. Jika ada kesalahan soal, mohon maaf ya. Dan di sini kita selesai mengakhirinya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik. Bye, selamat belajar. Tuhan memberkati. Amin.